Oke guys, ketemu lagi tentu dengan Jack Volta. Dengan langkah ini nih, saya sudah prediksi dari awal, saya bilang tadi. Kalau langkah ini baru datang saja kemarin ini saya cek ini tidak ada freon. Ini sudah pasti ini ada bocor lah, intinya seperti itu, kayak ban motor aja, kalau ngembes berarti angin habis. Ini logika sekali. Saya akan unggah logika kepada Anda. Ini sudah 2 kali nih bengkel datang, kemudian LPG, kemudian semalam saja sudah tidak dingin. Baru diisi dingin, besoknya sudah tidak bakalan dingin karena ini freon habis. Saya mengatakan langkah ini memang tadi saya bilang, ini ada untung dan ada rugi. Satu, saya ngelas, saya flashing, terusan pasang filter. Kalau di evap ini masih benar, saya tinggal install kemudian isi freon. Kukusnya dengan hena, buangnya aja. Dan kalau misalkan ini tidak bocor di evap, ini saya tinggal melenggang kemudian sambung dan isi freon. Ini artinya ini untung saya, tidak ada kebocoran. Kalau langkah ini sudah saya buang filter, kemudian oli dan lain-lain, ternyata saya press terakhir, saya tadi bilang, ini ada untung ada rugi nih, ingat ya. Ternyata dengan cara press seperti ini, logikanya masuk, ini ilmu pasti. Saya tutup di pipa balik, vakum saya tutup, isap pengisian masih tidak tersambung, bolong, saya hidupin. Hitungannya ini tidak sampai 3 menit, kompresor ini sampai bunyi keras, kemudian dicabut di dalam ini bunyi. Ini ilmu pasti. Saya akan uji sekali lagi nih. Saya colokin ini. Ini saya tutup ini, vakum ya. Pipa balik sudah salas. Ini pipa pengisian masih bolong. Otomatis press ini akan lari naik ke evap dan berhenti di ini. Saya akan colokin ini. Anda dengerin misalkan saya biarin dulu 1 menitan. Ini bapak ini jadi dengar ini ntar bunyinya. Ini tidak ada angin keluar ini, karena sudah ditungguin. Ya ngisep ini dihidupin. Ini saya tutup, jadi larinya ke evap kemudian berhenti di pipa balik. Ini belum melembung ini ya. Ntar kalau saya cabut kompresor ini sudah bunyi, ini baru bunyi di dalam. Ini ilmu pasti, kalau ini evap tidak bisa ini ilmu pasti evap ini tidak bisa ditambal karena ini keropos, bukan karena faktor ketusuk. Saya biarin ini kompresor sudah bunyinya lain. Oke. Kebertek ya. Oke. Kenang angin sih. Oke. Iki kan mau nih. Itu ora salah kana. Iki ora. Iya sih bocornya gede. Tuh. Ini bukan faktor ketusuk ini. Ini memang keropos. Anda bisa dengerin, saya akan cabut bunyinya seperti apa. Oke. Nih. Dia angin metu ya, bocor. Ini melembung, ini ketekan angin dari evap bocor. Anda bisa dengerin ini bunyinya. Oke. Ini super ini.
ini ilmu pasti dan tidak bisa ditipu. Ya. Tidak bisa ditipu ini. Andai si freon tidak mengadakan langkah seperti ini, freon habis, pasti hitungan jam ini sudah bakalan tidak dingin. Karena apa? Freon ini keluar ini dari bocoran. Mudah-mudahan para penonton saya ini bisa diingat video ini dengan cara-cara seperti ini. Memang ada untung ada rugi saya bilang tadi. Tapi ini super membagongkan. Siang guys. Iya. Ini kalau dari olinya, satu ini sudah berkurang, kedua ini sudah yang namanya warna coklat. Jadi ini ampere ini kompresor ini pernah panas atau pernah dicolokin kondisi tidak dingin tapi lama ini. Kalau dari sisi oli, jadi dari oli pun ini bisa dibacain. Jadi ini harusnya misalnya gelas aqua, ini jauh ini berbeda. Jauh ini. Oke, jadi saya akan hidupin buang yang di pipa pres ini. Akan colokin ngebuang yang di pipa pres. Artinya ini kotoran. Ini posisi oli kosong ini ya, tertuang nih. Ini kompresor juga udah gantian. Jadi ini buang yang di piston sampai ke pipa pres ini. Kira-kira sampai habis atau bening, ini baru sudahi ini, baru isi oli. Jadi ini belum diisi oli nih, murni oli di dalam ini dituang. Jadi seperti itu caranya. Paten yang rebutan. Oke guys, kalau saya flashing ini pipa pres sudah sambungan bekasnya, ini pipa 1/4. Saya akan masukin ke kondensor. Ini juga sudah pipa 1/4. Jadi ntar keluarnya di ujung kondensor ini. Ya, saya menggunakan selang. Oke, jadi seperti itu. Misalkan seperti ini nih. Saya masukin ke pipa pres selang ini, kemudian saya masuk
Jangan colokin dulu, kemudian saya masukin metil ya. Karena kemarin seperti kopi ini yang di kondensor, saya masukin ini metil 1 botol. Oke, sudah saya masukin metil. Kemudian saya masukin ke kondensor yang ujung. Oke, jadi pipa pres masuk ke kondensor dan keluar di ujung kondensor. Ini bekas filter. Kalau saya colokin, ini akan keluar. Ya. Kalau saya akan masukin metil 1 botol lagi, ini yang dicopot di sini. Ya. Nah, ini sudah isi metil. Saya masukin ke pipa pres kompresor. Bersih dan tidak ini ketahuan ini. Di tangan ini ketahuan bersih atau tidaknya ini. Oke. Ini harus di pelataran kalau flashing seperti ini. Jalan aja nih kebun disuntak. Aja deh kayak kena suntak nih, gue nang lemah be. Diceber aja sing nggon ngana melayu jadi balangan plastik nggon. Ber lah ya.
buat tutup saja ini bersih. 2 botol. Oke. Udah, itu saja. Ini flashing kondensor ini. Saya akan mencoba keberuntungan ini lari ke pipa pres. Saya sambung pipa pres kondensor. Saya flashing ulang. Oke. Sampai bersih. Kira-kira sampai bersih. Oke guys, pres sudah saya sambung ke kondensor dan akhir kondensor sudah saya sambung juga atau saya pasang filter. Jadi ini saya buka tekan ini fungsinya ini las-lasan saya sumbat atau tidak ini kebaca dari awal ini. Ya. Jadi filter ini sudah saya pasang. Jadi ntar ini saya tinggal nyambung ke kapiler kemudian vakum dan saya akan flashing di pipa balik ini. Sebenarnya langkah seperti ini saya bisa kena tipu. Bisa kena tipu ini langkah seperti ini. Saya kasih contoh misalkan kalau saya kena tipu ini. Sudah saya bongkar, saya isi oli, sudah saya bersihin, sudah saya flashing, saya pasang filter. Kemudian saya masukin kapiler, kemudian vakum, saya tutup dan saya press di sini. Kemudian di evap ini bunyi bocor, ini sudah. Artinya ini resikonya seperti itu kalau mengadakan langkah seperti ini. Tapi kalau misalkan di dalam ini tidak ada kebocoran, ini langsung instalasi. Jadi ini ada untungnya ada ruginya nih. Kalau ntar saya sambung, saya press di sini, di evap ini bunyi ada kebocoran ya sudah. Ini hitung-hitung saya ini untuk uji sebuah video. Kalau Anda para pemula mengadakan langkah seperti ini, ada untung dan ada ruginya ini. Oke, saya akan las ke kapiler ini. Oke guys, filter kapiler sudah saya pasang. Kalau saya tutup di vakum, ini akan naik kemudian ke evap, kemudian balik lagi di pipa balik ini. Keluar, artinya ini kalau mau flashing evap ini seperti ini nih. Kondensor sudah di flashing, kemudian tinggal lariin ke evap. Kalau misalkan saya cek press, artinya ini ngecek kebocoran di evap. Ini gampang, ini ntar saya cabut, saya las matiin, kemudian hidupin. Kalau di dalam ini bunyi, ini sudah angkat tangan, bocornya di evap. Ini yang dimaksud saya, ini ada ruginya. Jadi sudah diincar seperti ini, ternyata bocornya di evap. Ini kan saya pulang, karena ini sudah pasti ganti evap kondensor. Ini oli bening, bukan air. Ya. Jadi kalau air dengan oli ini bisa dikatakan berbeda ini kalau keluar dari cairan ini. Oke, saya akan cabut dan saya akan las, saya cek tekanan di evap.
Misalkan las, benarkah ini ntar kalau bocor saya pulang? Artinya buang filter. Salah juga di vakum ini. Jadi hanya isap, kemudian saya akan press, oke, lari ke evap dan berhenti di pipa balik. Vakum saya tutup. Saya nunggu dingin ini, saya akan colokin karena ini takut jebol ini. Oke, sudah saya tutup. Saya akan colokin. Tutup. Tutup Pak suwe. Di dalam ini ada bunyi atau tidak, ntar setelah saya cabut ini. Artinya kalau bunyi ini pasti bocor ini. Oke. Jadi si angin ini lari naik dan berakhir di sini. Berapa menit? Akan tutup, akan cabut. Oke, ini nggak bisa lanjut ini. Oke, ini melendung, ini bocor ini. Jadi bunyi nih. Ini sudah melembung ini. Ini sudah saya jamin ini bocor di freezernya. Model apapun ini tidak bisa ini. Kecuali pipa. Artinya seperti ini. Kalau misalkan ini mau ditambal, ini bunyi. Kalau ditambal ini tidak bisa, bukan faktor ketusuk karena ini faktor keropos. Jadi ini mentoknya bisa dianam sebuah pipa ini. Jadi seperti ini ilmu pasti, ini bukan ilmu yang tidak pasti karena sudah pasti nih melembung ini. Bocoran, nekan, kemudian ini melembung. Bunyi ini. Ntar saya ulangi lagi supaya paham.